sekali saya Melda Juliani kembali menjumpai Anda dalam berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Seorang penumpang kapal dari Malaysia menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di dalam tubuh ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Batam. Kontraktor bongkar bangunan saluran air atau box culvert di Pekanbaru karena pekerjaan sudah selesai sejak tahun 2024 dan tidak kunjung dibayar. Ujian kemampuan akademik atau TKA di SMA terkendala jaringan internet lambat di Lingga, Kepulauan Riau. Agar ujian dapat dilakukan, siswa dipindah ke rumah warga yang memiliki jaringan internet bagus. Seorang penumpang kapal menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di dalam tubuh ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Batam, Kepulauan Riau. Tersangka berinisial MM merupakan penumpang dari Malaysia, ditangkap saat baru tiba di pelabuhan. Penangkapan tersangka bermula dari gerak-geriknya yang mencurigakan saat akan melewati ruang pemeriksaan kedatangan penumpang. Setelah diperiksa, petugas menemukan narkoba yang disembunyikan di dalam tubuhnya. Narkoba dikemas dalam 10 bungkus berbentuk kapsul berisi 236 gram sabu-sabu dan 256 butir ekstasi. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka dibawa ke kantor Bea Cukai Batam dan selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP. Kepala Bea Cukai Batam mengatakan, barang haram itu dibawa tersangka dari Malaysia dengan tujuan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tersangka merupakan kurir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh dan tergiur menyelundupkan narkotika dengan upah yang besar. Berangkat ke Malaysia Johor ya karena permintaan temannya untuk membawa narkotika. Ya, pada MM ya, kami menemukan barang bukti sebanyak 5 bungkus dengan total 236 sabu yang dimasukkan ke bagian tubuh bagian belakang. Kemudian 4 bungkus berisi ekstasi dengan jumlah 256 butir. Ya, tadi saya berbicara dengan pelaku belajar dulu untuk latihan memasukkan barang melalui inserter. Ya, ini memang perlu keahlian khusus dan di sana MM belajar dari kawannya untuk membawa. Tentunya petugas bea cukai selain melakukan pengamatan terhadap penumpang yang turun dan dukungan juga dari K9, ya anjing pelacak narkotika, ini bisa mengendus perilaku MM dalam membawa barang narkotika ini. Tersangka dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Polisi menyergap 3 tersangka pengedar sabu-sabu di sebuah rumah di Desa Redang Seko, Indragiri Hulu Riau. Penangkapan berawal dari 2 tersangka berinisial SL dan RI saat mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kosong. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu siap edar dan sejumlah plastik bening untuk membungkus sabu-sabu dan sejumlah uang tunai hasil penjualan sabu-sabu. Selang beberapa saat, petugas kembali menangkap seorang tersangka berinisial RM yang merupakan satu jaringan yang sama. Bersama tersangka, polisi menyita 5 paket sabu-sabu dan uang tunai hasil penjualan sabu-sabu. Dari catatan polisi, tersangka merupakan residivis kasus narkoba yang baru bebas menjalani hukuman. Kapolsek Lirik mengatakan, pihaknya masih mengembangkan kasus dan mengejar pemasok barang haram itu yang identitasnya telah diketahui.
Kita dari tim Polsek Lirik melakukan penyelidikan narkoba di wilayah Redang Seko. Jadi tadi kita berhasil mengamankan ada 2 orang tersangka dengan inisial L dan R. Dari 2 tersangka tersebut tadi kita amankan ada 2 paket narkotika jenis sabu siap edar, kemudian ada juga uang hasil penjualan dan ada juga alat komunikasi berupa handphone. Di dalam handphone milik saudara L ini ada transaksi narkoba. Kemudian kita lakukan interogasi terhadap saudara L ini. Dia menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu itu dari rekannya dengan inisial R yang juga merupakan residivis kasus narkoba dan juga merupakan DPO kasus narkoba di Polsek Lirik. Kita lakukan pemantauan, penyelidikan, kemudian kita berhasil mengamankan saudara R ini. Kemudian dari saudara R ini kita temukan 1 paket besar narkotika jenis sabu beserta ada 4 paket sedang narkotika jenis sabu beserta plastik serta uang tunai dan timbangan digital. Dari hasil keterangan saudara R ini, dia memperoleh narkotika itu dari rekannya dengan harga 30 juta rupiah. Mana si Roma? Kemana dia? Ketiga tersangka kini ditahan di Polsek Lirik dikenakan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri, Hulu Riau. Jaringan pemerasan yang menyamar sebagai anggota Badan Narkotika Nasional atau BNN dibekuk polisi di Pekanbaru Riau. 2 tersangka ditangkap di tempat terpisah di rumahnya yang disaksikan anggota keluarga. Kedua tersangka masing-masing bernama Amziz dan Kamizar, tak berkutik saat disergap polisi di rumahnya. Keluarga tersangka tidak henti menangis saat petugas akan membawa para tersangka ke kantor polisi. Polisi menangkap tersangka usai menerima laporan dari salah seorang korban di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Korban disergap tersangka saat melintas di jalan raya dan tersangka mengaku sebagai anggota BNN. Akibat pemerasan, korban merugi hingga 200 juta rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar tersangka lain dalam jaringan tersebut. Dari catatan penyidik, para pelaku tidak hanya sekali, namun diduga berulang kali melakukan aksi yang sama dengan menyasar korban secara acak. Ini baru saja mengamankan 2 orang lagi DPO pelaku pemerasan dengan menggunakan senjata api, yang dimana para pelaku tersebut ya kita amankan sekarang total ada 3 orang, yang dimana mereka kita amankan karena telah melakukan pemerasan terhadap korban dengan modus berpura-pura sebagai anggota BNNP Riau, yang dimana korban ya oleh para tersangka ini dihentikan di jalan, kemudian dituduh terlibat jaringan narkoba. Kemudian ketika korban melawan, salah satu dari pelaku ini menodongkan senjata api sehingga korban takut dan menyerahkan uang hingga 200 juta rupiah. Dan saat ini kita sudah melakukan pendalaman juga, kita berkoordinasi dengan satker lain. Ternyata para pelaku ini bukan baru kali ini saja melakukan aksinya, mereka juga melakukan aksi yang sama di beberapa TKP yang berbeda. Bahkan selain mereka melakukan pemerasan di jalanan, mereka juga tidak segan-segan untuk datang ke rumah korban, kemudian masuk ke dalam, mengambil barang-barang korban dengan alasan barang tersebut disita, sehingga para korban mengalami kerugian. Tersangka kini ditahan di Polsek Pangkalan Kerinci, dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Pelalawan Riau.